Oke, seperti pertama tadi, perkenalan saya Yayun, saya adalah owner dan developer dari Cius Kreatif. Jadi selain sebagai pemilik, saya juga sebagai pekerja. Jadi di sini saya yang menghandle semua tema-tema yang ada di Cius, baik itu tema yang saya bagikan gratis, atau juga tema yang memang dijual atau berbayar. Konsen saya di sini membuat temanya khusus untuk WordPress. Nah, bagi teman-teman mungkin sebagian sudah tahu WordPress itu apa. Bagi yang belum tahu mungkin bisa saya berikan penjelasan lagi sedikit. WordPress ini adalah sebuah CMS atau Content Management System atau sistem untuk memanajemen konten. Jadi lebih mudahnya kalau bahasa yang paling dimengerti ini mesin untuk website. Jadi sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data, baik itu berupa tag atau media, gambar. Nah, WordPress ini adalah CMS yang saat ini penggunanya paling banyak. Kalau kita melihat dari data yang ada saat ini, untuk keseluruhan website yang ada di global, di dunia, WordPress menempati urutan pertama dengan jumlah pengguna sekitar 43% dari keseluruhan. Ini penggunanya yang sangat besar sekali. Jadi bukan hanya di lokal Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia. WordPress ini dikembangkan oleh komunitas dan sifatnya open source. Jadi selain itu juga bisa didapatkan secara gratis. Jadi ini adalah sebuah sistem yang dengan cuma-cuma bisa kita pakai, bisa digunakan untuk keperluan membuat website. Nah, dengan WordPress ini kita bisa membuat website apa saja. Nah, WordPress ini selain yang kita tahu dulu hanya sebagai platform untuk blogging seperti Blogspot ya, seiring perkembangan, WordPress ini menjadi sebuah sistem manajemen konten yang kompleks. Jadi sekarang dengan WordPress ini kita bisa membuat berbagai jenis website dari berbagai kategori. Yang pertama mungkin sebagai blog ya, ini defaultnya dari pertama kali muncul sekitar tahun 2000-an. WordPress ini dikenal sebagai platform untuk menulis blog. Sampai sekarang pun WordPress ini masih digunakan untuk membuat blog, untuk membuat web jurnal atau juga web berita yang kategorinya masih seperti blog ya. Jadi kalau berita ini mungkin sudah lebih dikelola oleh banyak orang dengan banyak author. Jadi yang pertama WordPress ini bisa dibuat untuk blog pribadi, kemudian bisa untuk membuat jurnal, kemudian untuk web berita. Yang kedua, selain sebagai blog, kita bisa membuat website profil usaha dengan menggunakan WordPress. Apakah itu profil yang sifatnya pribadi, seperti mungkin kita mempunyai usaha seperti kafe yang kita kelola sendiri, resto, mungkin florist, barbershop, lawyer, dan lain-lain. Kemudian juga bisa digunakan untuk profil usaha yang skalanya lebih besar. Di sini yang saya maksud skala lebih besar mungkin seperti PT, CV, yayasan, untuk rumah sakit, dan sekolah. Juga masih ada jenis-jenis profil usaha lain yang bisa dibuat menggunakan WordPress. Oke, yang ketiga, WordPress juga bisa digunakan untuk membuat toko online. Oke, jadi bukan hanya bisa untuk menulis, untuk ngeblog saja, atau untuk profil saja, bisa juga digunakan atau difungsikan sebagai sebuah toko. Nah, WordPress sendiri mempunyai dukungan plugin, jadi ini pihak ketiga yang membuat aplikasi yang bisa disinkronkan dengan WordPress. Salah satunya ada namanya WooCommerce. WooCommerce ini dulu terpisah, jadi softwarenya khusus diciptakan untuk membuat toko online, dan sekarang WooCommerce sendiri sudah diakuisisi oleh WordPress di bawah perusahaannya namanya Automatic. Jadi sekarang sudah resmi menjadi bagian dari WordPress dan khusus digunakan untuk membuat WordPress berubah menjadi toko online.
Nah, dengan WordPress, toko online apa saja yang bisa kita buat? Nah, selain kita bisa berjualan produk fisik, contohnya kita misal mempunyai barang elektronik atau mempunyai usaha toko biasa ya, offline, tapi di situ kita punya barang-barang yang dijual, bisa menggunakan WordPress. Kemudian ada produk digital. Produk digital ini seperti misalkan yang sedang saya bahas ini tentang tema, kemudian mungkin orang bisa menjual gambar ya, fotografi, mungkin menjual produk-produk seperti font, ada video, audio yang bisa dijual juga melalui website. Oke. Kemudian juga bisa untuk toko online yang memasarkan jasa. Jadi misal kita mempunyai sebuah toko berjualan bunga. Nah, di sini kita bisa membuat web maaf, jasa ya. Misalkan kita mempunyai usaha jasa seperti rental mobil atau mungkin guide, jasa untuk tour segala macam. Nah, itu kita bisa buatkan toko online yang di dalamnya nanti bisa ada transaksi sekaligus sampai ke pembayaran. Oke, saya lanjut lagi. Nah, untuk membuat website, apa yang kita butuhkan? Jadi website tadi kan ada banyak ya, saya jelaskan ada blog beberapa macam, kemudian ada profil itu ada beberapa macam. Nah, apa yang kita butuhkan untuk membuat website dengan kategori-kategori seperti itu? Nah, jawabannya adalah untuk membuat website yang fungsional, jadi bisa berfungsi sesuai dengan kebutuhan, kita harus memilih dan menggunakan tema yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan kita itu seperti apa? Gitu. Misalkan kita membuat tema untuk paket perjalanan wisata. Jadi misalkan seperti Mas Sofal contohnya, dulu saya tahu dia punya jasa untuk semacam touring ke daerah Malang ya, dulu ada ke mana? Ya seingat saya ada mendaki gunung ya, Mas Sofal ini kan seorang pendaki. Nah, kita bisa membuat website wisata seperti ini dengan tema yang khusus, yang memang dibuat khusus untuk mengcover semua kebutuhan yang diperlukan untuk seorang guide atau seorang penjual paket wisata. Jadi di sana nanti bisa ada berbagai fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian misalkan kita ingin buat sebuah web berita. Jadi web berita ini seperti kalau dulu kita kenal ada Detik ya, sampai sekarang masih ada, kemudian ada Kompas, kemudian ada Kumparan. Nah, kita juga bisa membuat seperti ini. Nah, yang kita butuhkan tentu tema yang secara fungsional bisa mengcover semua kebutuhan dari tipe website, jenis surat kabar atau web berita seperti ini. Kemudian misalkan ada keperluan kita ingin membuat web profile untuk sekolah, maka kita harus mencari tema yang fitur-fiturnya mungkin dari sisi layout juga yang sesuai dengan kebutuhan website sekolah. Kemudian misal satu lagi, jika kita ingin punya toko online, maka kita pun harus mencari tema yang fungsinya atau fitur-fiturnya khusus untuk berjualan online. Oke. Nah, tema WordPress ada banyak sekali ya di dunia ini. Tema WordPress saat ini lebih dari 9.200 itu keseluruhan di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Nah, itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada kategori tema gratis dan ada tema yang berbayar. Nah, perbedaannya apa? Akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, perbedaan antara tema gratis dan berbayar ini cukup banyak ya, tapi saya akan coba ringkas beberapa ya yang lebih fokus. Jadi mungkin ini yang paling mencolok. Tema gratis biasanya dari segi tampilan
itu biasa. Jadi ketika pertama kali kita melihat sebuah tema gratis itu tampilannya sepertinya tidak menarik, biasa. Mungkin hanya ya kalau kita lihat kurang kurang apa ya, kurang berkesan di hati seperti itu. Kemudian jika tema yang berbayar, nah ini biasanya tampilannya lebih menarik dibandingkan dari tema yang biasa, mungkin dari pengaturan layoutnya, dari pewarnaannya dan lain-lain. Yang kedua, tema gratis ini kurang sesuai kebutuhan. Ya, ini sangat wajar ya, karena dari data yang ada bahwa tema-tema gratis ini khususnya untuk WordPress itu hanya mempunyai fitur post dan laman. Jadi ketika kita ingin membuat konten, kita membuatnya melalui post. Dan ketika ingin membuat konten yang statis, kita membuat dengan laman. Nah, berbeda dengan tema yang berbayar, ini sesuai dengan kebutuhan, karena si pembuat tema ini biasanya membuatkan fitur-fitur yang khusus, yang memang sudah disesuaikan dengan kategori tema yang dibuat tersebut. Kemudian yang ketiga, fiturnya terbatas, ya masih ada hubungannya dengan yang nomor 2, kurang sesuai kebutuhan, ya karena fiturnya terbatas. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan kita ingin membuat sebuah website sekolah, tapi kita menggunakan tema gratis. Nah, di sini kita hanya diberikan fitur membuat post dan membuat laman. Ini kurang mengeksplornya, jadi kurang apa ya, kurang nyaman gitu. Berbeda dengan tema yang gratis, biasanya banyak ada fitur-fitur tambahan. Nah, fitur-fitur ini bisa mungkin dari ada setting untuk temanya, ada setting untuk merubah layoutnya, kemudian mungkin ada pengaturan warna ditambah dengan widget-widget yang tidak ada di tema yang gratis. Kemudian yang keempat, nah ini fitur post dan laman, ini sudah saya jelaskan juga tadi. Jadi tema gratis ini kekurangannya hanya memiliki 2 fitur post, yaitu post untuk membuat artikel dan laman untuk membuat halaman statis. Kalau bisa saya jelaskan begini, post ini biasanya kita buat untuk menerbitkan tulisan yang dinamis atau berkala. Jadi seperti berita ya, ada berita hari ini, kemudian besok buat lagi. Nah, itu menggunakan post. Sementara untuk halaman statis, biasanya kita gunakan untuk halaman-halaman yang kontennya ini tidak berubah. Seperti misalkan membuat halaman profile, membuat halaman kontak, dan sebagainya. Nah, dengan tema yang berbayar, kita biasanya akan diberikan dengan fitur-fitur post tambahan. Oke, ini yang membedakan ya. Jadi khususnya saya sebagai developer, saya fokus untuk memisahkan fitur-fitur antara post dan laman dengan post khusus. Sebagai contoh, di tema sekolah itu ada post tambahan seperti agenda, ada pengumuman, ada slide, ada galeri video, nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, untuk tema gratis ini boleh saya sebut supportnya seadanya ya, seadanya. Jadi kita tidak bisa menuntut untuk mendapatkan support seperti yang kita mau jika kita mengalami masalah. Biasanya tema gratis ini supportnya diberikan melalui forum, jadi tidak dijawab secara langsung. Kita bisa membuat tiket atau menuliskan masalah hari ini, tapi mungkin akan direspon tidak di waktu yang secepat mungkin. Mungkin bisa jeda. Kalau misalkan developernya bukan orang Indonesia, misal orang luar, kita bertanya pada siang hari, mungkin akan dijawab pada malam hari. Oke, berbeda dengan fitur yang berbayar, tema berbayar ini supportnya premium. Karena memang selain kita memberikan tema yang sesuai kebutuhan, kita juga memberikan after sales. After sales jika penggunanya ini mengalami kesulitan atau mungkin menemukan kendala, error dan sebagainya. Nah, itu bisa ditanyakan ke developernya dan akan ditangani dengan
cepat dan serius, jadi supportnya premium. Saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, kelebihan dari tema berbayar tadi sudah saya ringkas di depan. Ini kan saya jelaskan lebih detail lagi. Kelebihan tema berbayar yang pertama adalah tampilannya menarik. Oke, dibandingkan dengan tema yang gratisan, biasanya tampilannya kaku dan mungkin terlalu simpel dan sederhana ya. Itu disebabkan karena mungkin pertama desainnya yang kurang menarik. Jadi karena terlalu simpel atau layoutnya kurang menarik, tata letaknya yang kurang bagus, jadi membuat desainnya kurang menarik. Berbeda dengan tema yang berbayar, biasanya desainnya ini sudah dibuat bagus, karena mungkin ketika kita membuat layout, kita juga memikirkan bagaimana ketika pengunjung itu memasuki website, apakah dia akan memberikan penilaian yang bagus atau tidak. Jadi tentu harus mendapatkan penilaian yang bagus, dan developer membuat tema berbayar ini dengan desain yang menarik. Kemudian kombinasi warnanya juga menarik atau tepat. Nah, jika kita melihat tema-tema gratis itu biasanya warnanya monoton ya. Jadi antara tema satu dan lainnya itu mirip, dan pewarnanya mungkin warnanya kaku, kontrasnya dan segala macam. Berbeda dengan tema yang berbayar, biasanya kombinasi warnanya itu sudah diatur. Developer juga biasanya menggunakan tool seperti color picker, color scheme. Jadi kita bisa kira-kira warna ini cocoknya dipadukan dengan warna apa gitu. Mungkin yang gambar yang ada di sebelah kiri ini contohnya. Ini adalah gambar tema rumah sakit. Jadi di sini ada kombinasi warnanya hijau tua dan ada hitam, kelihatan menarik. Kemudian di belakang ada tema sekolah. Ada slide warnanya agak sedikit abu-abu dan perpaduannya kelihatan menarik. Kemudian selain desain, kombinasi warna, ada lagi pemilihan font yang tepat. Nah, tema-tema yang gratisan biasanya mereka memang memilih font, tapi bagi yang melihat karena tidak didukung dengan desain yang menarik juga, jadi font yang bagus pun mungkin akan terlihat menjadi kurang menarik. Nah, tema premium biasanya memikirkan hal ini. Jadi bagaimana kombinasi perpaduan antara desain, kemudian warna dan font ini terlihat menyatu dan terlihat sangat menarik. Seperti itu. Kemudian kelebihan yang kedua, oh ya sebentar, satu lagi, tampilan responsif. Sebenarnya ini tema-tema yang gratis pun sekarang sudah mayoritas responsif ya. Tetapi mungkin tidak se-full untuk tema yang berbayar. Kalau dari sisi saya mungkin tema yang gratis ini biasanya responsifnya terbatas, hanya untuk beberapa layar tertentu, layar desktop, kemudian untuk mobile. Sementara kalau membuat tema yang berbayar, biasanya ukuran layar ini ada banyak, kita coba aplikasikan semua. Nah, tidak semua sih teman-teman, ada cukup banyak ya, dari desktop, dari layar mobile yang besar, tablet, kemudian ke layar mobile yang kecil-kecil sampai ke mungkin yang terkecil saat ini ada 360 pixel. Nah, kita bikin itu, jadi tiap layar itu diperiksa satu-satu agar tampilannya menjadi semuanya responsif. Oke, lanjut ke kelebihan yang kedua. Kelebihan tema berbayar yang kedua adalah sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya jelaskan. Pertama, kategorinya terfokus. Seperti gambar di samping ini ya, ini tema sekolah. Jadi di tema sekolah ini kategorinya fokus untuk sekolah. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa kontennya atau isi dari tema ini biasanya fokus ke kategori sekolah, di mana sekolah mungkin kebutuhannya untuk menampilkan agenda, kemudian ada menampilkan pengumuman, kemudian layoutnya juga bertipe, kalau sekolah biasanya lebih ke magazin atau informasi, jadi kita tekankan ke situ. Kemudian
fiturnya melalui survei. Nah, ini yang saya lakukan dari awal membuat tema kategori khusus. Sebelum temanya dirilis, dulu saya membuat tema pertama, tema sekolah ya. Itu melakukan survei dulu di grup. Jadi selain itu juga survei ke mungkin yang sudah lebih dulu ada tema-tema dari, kalau saya dulu acuannya dari CMS lain ya. Jadi di sana ada fitur-fitur yang dibutuhkan untuk sebuah web sekolah. Itu disurvei, saya bikin list, dan terakhir ini listnya nanti kita aplikasikan. Mungkin ada yang masuk dan ada yang tidak. Jadi fiturnya ini benar-benar disurvei, kira-kira kita cari garis tengahnya. Misalkan sekolah ini kan ada beberapa macam. Ada yang tipenya sekolah umum, ada yang sekolah berbasis keagamaan, ada kampus. Nah, ini biasanya fitur-fiturnya kan ada yang standar sama dan ada yang tidak. Nah, untuk fitur yang tidak sama ini tentu akan kita eliminasi agar nanti ketika kita memakainya tidak bingung ini mau dipakai untuk apa, seperti itu. Fitur yang melalui survei. Kemudian mudah dipahami oleh pengunjung. Oke, tema berbayar biasanya secara layout itu sudah ditata ya, ditata komposisinya, tata letaknya, kemudian diberikan dengan apa ya, tanda-tanda atau untuk memperjelas seperti mungkin bagian agenda, ditandai agenda, dan di sana ada misalkan ada timernya. Jadi ketika seorang pengunjung datang, mereka melihat, oh ini bagian agenda, ini informasi untuk sebuah event atau kegiatan. Kemudian misal ada fitur pengumuman. Nah, pengumuman biasanya ada judul, kemudian ada penjelasan. Nah, ketika pengunjung datang dan melihat, mereka kan tahu bahwa ini adalah sebuah pengumuman. Oke, kurang lebih seperti itu, mudah dipahami. Kemudian pengelolaannya mudah. Jika tadi dari sisi pengunjung, sekarang dari sisi pengelola web, bisa admin atau operatornya. Nah, pengelolaan mudah ini tentu bisa terjadi jika apa yang dibuat di tema ini sudah sangat menjelaskan. Seperti contoh gambar di samping ini adalah bagian dari salah satu pos tema sekolah. Jadi di sana ada kolom-kolom tambahan ya. Oke, sorry. Ada kolom-kolom tambahan seperti nomor induk pegawai, nomor misalkan tanggal masuk, kemudian info agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, dengan memberikan informasi seperti ini, maka pengelolanya atau operatornya akan mudah memahami, dan pembuat tema berbayar sudah tentu menyiapkan tema yang seperti ini dengan tujuan untuk memudahkan penggunaan. Oke, lanjut ke kelebihan tema berbayar yang selanjutnya. Fitur-fitur tambahan. Oke, tema berbayar ini biasanya memberikan fitur-fitur tambahan yang tidak ditemui pada tema-tema versi gratis. Pengaturan layout. Nah, tema berbayar ini biasanya ada yang menyediakan layout-layout khusus yang bisa diatur atau dirubah bentuknya melalui pengaturan. Jika di WordPress itu ada sekarang namanya customizer atau sesuaikan, itu masuk ke halaman live, halaman live. Jadi kita ketika melakukan perubahan di sisi kirinya, nanti di sisi kanan akan langsung terlihat hasilnya, live preview. Ya, seperti ini misal pengaturan layoutnya. Di sini ada layout setting, ini cuma sebagai contoh saja ya. Dan tema-tema berbayar biasanya menyediakan pengaturan seperti ini untuk memudahkan pengelola web untuk mengatur websitenya. Kemudian pengaturan warna. Nah, untuk tema yang gratis, sekarang juga sudah rata-rata mempunyai pilihan warna, tetapi simple dan biasanya hanya sedikit. Nah, dengan tema yang berbayar, kita bisa mengeksplor. Jadi, developer ini membuat pengaturan warna yang cukup banyak ya.
tidak sedikit seperti tema gratis. Jadi kadang pengaturan warnanya sampai ratusan. Nah, itu dikumpulkan jadi satu agar si pengguna ini bisa mengeksplor tampilan warna per section. Jadi kalau di web itu ada headernya, ada menu, ada slide dan segala macam. Itu per bagian kita beri pengaturan warna sendiri-sendiri. Nah, kalau saya dulu ingat di tema yang gratisan itu ada yang cuma memberikan pilihan warna 5 saja, 5 titik. Jadi pertama merubah background, merubah warna link, kemudian merubah warna teks. Ya kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Jadi sangat minimalis sekali, dan itu membuat temanya jadi kurang hidup. Berbeda dengan tema yang pengaturan warnanya kompleks dan lengkap. Maka ketika kita ingin berkreasi, membuat tampilan yang berwarna-warni itu mudah sekali. Kemudian plus widget khusus. Nah, ini biasanya tidak ditemui di tema-tema versi gratis ya. Mungkin khususnya untuk yang paling mudah, tema yang gratis adalah tema untuk blog. Jadi semua tema gratis itu memang fokusnya untuk blog. Di sana biasanya di bagian widget itu hanya ada menampilkan kategori, tag, kemudian post terakhir, kemudian ada kalender dan lain-lain. Nah, dengan tema berbayar biasanya ada tambahan fitur-fitur berupa widget yang di sana kita biasanya bisa mengeksplor tampilan, misalkan widgetnya bisa diatur untuk membuat blog. Beberapa pembuat tema berita itu menggunakan widget bahkan untuk mengatur sebuah tampilan beranda. Oke. Selanjutnya fitur post khusus. Nah, tema berbayar khususnya yang saya buat itu mempunyai fitur-fitur post khusus. Jika tema gratis saya jelaskan di sana ada post yang gunanya untuk membuat artikel dan ada laman yang digunakan membuat laman statis. Nah, untuk tema berbayar yang saya buat di dalamnya ada fitur-fitur post khusus. Seperti yang digambar ini, ada fitur, ini yang saya display adalah tema khusus untuk website rumah sakit. Di dalamnya ada pos tenaga dokter. Nah, pos tenaga dokter ini kegunaannya untuk menginput data dokter yang ada di rumah sakit. Pekerjaannya nanti di dalamnya ada info kontaknya, kemudian ada pengalaman bekerja, ada histori pendidikannya, dan ada jadwal praktek. Kemudian ada tenaga medis, ini kurang lebih sama seperti itu. Lalu ada kapasitas ruang, layanan medis, dan lain sebagainya. Fitur-fitur pos khusus seperti ini tidak bisa ditemui di tema yang gratis. Nah, ini adalah salah satu kelebihannya. Nah, pos-pos khusus ini tentu dibuat sesuai dengan kegunaannya. Jika di sini saya namakan tenaga dokter, maka nanti fungsinya adalah untuk operator menginput tenaga dokter atau menginput nama-nama dari dokter beserta dengan biodatanya. Kemudian yang kedua, input data pendukung. Nah, fitur pos khusus ini juga dilengkapi dengan kolom-kolom tambahan untuk menginput data pendukung seperti yang saya tadi jelaskan. Ini contohnya di sini ada jam kerja dokter. Ada kolom-kolom tambahan ya. Jadi di sini ada harinya Senin sampai Minggu. Kita bisa isi di sini tanggal masuknya atau tanggal keluarnya, kemudian prakteknya ada di lantai berapa atau di ruangan apa, dan ada nomor ekstensi. Jadi biasanya di rumah sakit kan setiap ruang praktek dokter itu biasanya ada telepon khusus. Nah, ini cuma sebagai salah satu contoh kecil. Dan yang saya contohkan adalah tema untuk rumah sakit. Jika kita membuat tema untuk misal berjualan kendaraan, ada tema dealer, kurang lebih juga ada kolom-kolom tambahan seperti ini.
input data pendukung untuk keperluan dari pos tersebut. Oke. Kemudian ada layout khusus untuk pos khusus tersebut. Jadi begini, ketika saya membuat sebuah fitur pos tambahan untuk data dokter, kemudian saya juga membuat halaman khusus untuk menampilkan. Nah, kalau di tema gratis seperti ini tidak ada, karena datanya ini kan data di luar dari default. Nah, tadi custom post itu kita tambahkan sendiri, maka halaman layoutnya pun kita atur sendiri. Contoh seperti ini, dari data yang tadi saya berikan di slide sebelumnya, di sini ada data dokter ya, ada jam kerja dan segala macam. Nah, ini kita buatkan layout khusus seperti ini. Ini salah satu contoh, jadi kita bisa melihat dokter A ini prakteknya pada hari apa, kemudian jamnya apa, pagi, siang, atau malam. Dokter B juga seperti itu, dan seterusnya. Oke, kemudian kelebihan selanjutnya dari tema yang berbayar, mempunyai fitur pos tambahan. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, ini untuk lebih memperjelas lagi. Jika kita memiliki atau menggunakan tema yang gratis, itu biasanya fiturnya yang pertama adalah pos. Nah, pos ini gunanya untuk membuat artikel. Kemudian ada laman, membuat halaman statis. Nah, untuk tema berbayar biasanya ada banyak pos tambahan, namanya custom post. Oke, sebagai contoh ini yang pertama saya berikan contoh yang tadi tema untuk rumah sakit. Kemudian ini tema untuk sekolah, ini pos-pos khususnya ada agenda, pengumuman, editorial, blog guru, fasilitas, dan lain-lain. Kemudian ada untuk dealer berjualan kendaraan ya. Ada pos model kendaraan, ada slide, agenda, dan testimoni. Nah, tema-tema ini fitur posnya biasanya disesuaikan. Jika untuk sekolah biasanya ada banyak, untuk rumah sakit banyak. Ini kebetulan untuk tema kategori dealer hanya beberapa, di sini hanya 4. Oke, selanjutnya adalah support premium. Nah, ini yang saya tadi bahas ya, di bagian yang paling terakhir dari kelebihannya. Jadi pengguna tema berbayar ini biasanya mendapatkan support premium, bukan support yang seadanya. Jadi kita punya kesempatan atau kita punya hak untuk bisa berkomunikasi dengan developernya. Nah, ini sudah tentu support yang bagus, bisa langsung komunikasi, tidak kita mengirim tiket baru dijawab beberapa waktu kemudian atau mungkin selang hari. Nah, dengan tema berbayar, kita bisa mendapatkan bantuan jika mengalami kesulitan. Seperti apa kesulitannya? Mungkin kesulitan ketika kita mengelola tema, baik itu dari sisi pengisian konten, pengaturan, dan sebagainya. Jadi kita bisa bertanya jika kita tidak tahu bagaimana mengelola pos yang A, kemudian pos B, dan seterusnya. Lalu kita juga bisa meminta perbaikan jika terjadi masalah. Jadi untuk tema ini biasanya sebagai developer mungkin sudah membuat tema dengan sebaik mungkin ya, tapi namanya kita adalah manusia yang tidak pernah salah dari tidak pernah lupa tidak berbuat salah ya, pasti ada kelalaian walaupun itu kecil. Nah, biasanya tema ini ada mengalami error atau mungkin tampilannya berubah atau ada kerusakan. Nah, pengguna tema itu bisa meminta bantuan untuk perbaikan jika terjadi masalah-masalah yang seperti ini. Oke, kemudian ini bagian terakhir ya, bagaimana memilih tema. Jadi tips untuk memilih tema terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, kita harus tahu kategori dari website yang akan kita buat. Misalkan websitenya untuk sekolah, atau untuk company profile, atau untuk toko online. Jadi kita harus tahu
pertama kategori webnya. Jadi kita akan mencari tema yang sesuai dengan kategori website yang kita buat. Yang kedua ini adalah fitur sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tidak bisa sembarangan memilih tema. Ada banyak tema premium dengan fitur yang beragam, tetapi kita juga harus cari yang fiturnya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya punya dua tema, yang satu tema medika, yang satu tema mading. Yang satu ini untuk rumah sakit dan yang satu untuk sekolah. Fiturnya sama-sama ada banyak, tetapi kita harus cari fitur yang sesuai. Jadi kita tidak bisa misalkan ingin membuat rumah sakit tapi tema yang kita gunakan adalah tema sekolah. Fiturnya nanti akan mubazir dan tidak bisa dipakai dan tentu akan kesulitan ketika kita akan menggunakannya. Kemudian tema selanjutnya adalah mudah dipahami oleh pengunjung. Nah, tema yang baik biasanya dari sisi layout, kemudian informasi yang disampaikan itu mudah dipahami oleh pengunjung. Kita tidak mau begitu pengunjung datang ke web, mereka bingung ini web ini sebenarnya web apa. Misalkan kita membuat web sekolah, tapi kontennya kurang mungkin di bagian-bagian blog-blognya kurang mengindikasikan bahwa ini tema web sekolah. Jadi pengunjung ini mungkin akan pergi. Kemudian mudah dalam pengelolaan. Jika tadi dari pengunjung, ini dari operator atau pengelola webnya. Tema yang baik tentu tema yang dalam sisi pengelolaannya ini bagus, seperti ada keterangan, kolom-kolomnya tambahan, ada penjelasan, kemudian ada clue atau placeholder, kemudian dari sisi navigasinya mudah, pengaturannya juga user friendly, dan kemudian yang paling terakhir ya, ini saya ringkas dua, tetapi menjadi satu menjadi dua. Yang pertama, utamakan tema lokal. Kenapa saya menganjurkan untuk mengutamakan tema lokal? Karena developer lokal ini adalah yang tahu kebutuhan dari pengguna lokal. Jadi misal kita berada di Indonesia ya, jadi carilah developer yang berasal dari Indonesia, karena developer ini yang tahu kebutuhan pengguna di Indonesia ini seperti apa. Misalkan membuat web sekolah antara di Indonesia, mungkin dengan di Malaysia atau di Cina, pasti akan beda kebutuhan. Nah, kemudian tema developer lokal ini kan membuat tema dengan survei dengan wilayah yang di lingkupnya. Misal di Indonesia berarti surveinya wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah yang developernya aktif. Nah, ini sangat menentukan ya. Jadi ketika kita membeli tema, walaupun ini developer lokal, terkadang ada yang developernya sudah tidak aktif atau kurang aktif, susah dihubungi. Nah, kita cari yang developernya aktif, yang bisa cepat tanggap ketika pengguna mengalami masalah, minta bantuan, minta perbaikan. Oke, saya kira itu ya. Jadi ada 6, memilih tema terbaik. Yang satu sesuaikan dengan kebutuhan, kemudian fiturnya kategorinya sesuai, fiturnya sesuai, mudah dipahami pengunjung dan mudah dikelola, lalu cari yang developer lokal dan masih aktif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Jadi ini materinya cukup berkaitan dengan apa yang Mas Yayun sampaikan terkait tema, namun ini saya akan lebih cerita apa sih yang sebenarnya Niaga Hoster sediakan kepada para user maupun para teman-teman developer juga, developer tema juga. Nah, di sini saya akan share satu program yang bisa, ini kelihatan ya Mas, screen-nya udah kelihatan. ini, lihat-lihat ya. Oke. Hilang lagi. Oh, hilang lagi. Nah, sekarang? Kalau di share hilang, malah muncul yang gunung itu background. Oh, bentar. Wait. Ini sebentar. Ini ada sedikit kendala sepertinya.
Nah, sekarang gimana, Mas? Kalau di share di slideshow, coba di slideshow dulu. Muncul apa enggak? Nah, muncul. Oke, thank you Mas Sofal atas checking teknisnya. Oke, jadi di Niaga Hoster itu Mas Yayun itu sebenarnya juga tergabung dengan program yang kami namakan Parsek Tema gitu. Nah, program ini sebenarnya adalah solusi bagi para developer tema yang ingin memasarkan tema websitenya lebih luas gitu. Nah, program ini berangkat dari 3 hal yang sebenarnya kita sadari ya gitu, terkait skill dan pembuatan website yang sekiranya itu di Indonesia itu sebenarnya banyak nih developer lokal yang memang dia itu capable atau mampu untuk membuatkan website yang bagus untuk klien-kliennya gitu. Nah, namun kami melihat ada beberapa dari developer itu agak kesulitan untuk menjualkan temanya karena memang persaingan di entah itu di SEO, entah itu di sosial media dan sebagainya, itu tuh cukup susah juga gitu. Nah, perkembangan ini itu sebenarnya kita ingin mewadahi semua tema-tema yang sekiranya dibuat oleh developer lokal di Indonesia itu dari satu tempat gitu. Nah, program partnership itu apa sih gitu? Nah, program partnership tema itu adalah program kerjasama Niaga Hoster dengan para kreator tempat website baik yang berbasis WordPress maupun yang non WordPress dengan tujuan untuk mewadahi potensi dan talenta para kreator tempat website Indonesia agar dapat memasarkan tempat-tempatnya secara lebih luas dan mudah dan aman digunakan ya. Dan karena kita langsung berafiliasi dengan para developer itu, jadi kami juga akan selalu memonitoring apapun perubahan maupun yang terjadi di website itu gitu. Nah, ketika ikut program ini developer tema itu khusus Bapak Ibu-ibu sekalian yang memang mempunyai kemampuan untuk membuatkan tema seperti Mas Yayun itu kami pasarkan di 2 tempat gitu, di 2 produk. Nah, 2 produk itu adalah website instan dan juga web store ya. Nah, mungkin untuk website instan saya cerita sedikit. Jadi website instan itu ini Mas Oval ini kelihatan nggak ya screen saya yang di sini? Udah kelihatan. Oke. Jadi untuk website instan itu adalah suatu produk Niaga Hoster yang bertujuan untuk membantu para pengguna internet ya agar bisnis ataupun portofolio itu dapat dipresentasikan secara online dan lebih mudah dengan waktu yang singkat gitu. Nah, kenapa website? Mungkin bapak-bapak ibu di sini juga sudah cukup paham kenapa kita penting harus punya website, yaitu dengan adanya kita website kita punya branding yang lebih bagus, potensi pasar yang lebih luas jika kita pasarkan di lewat Google Search Engine, terus fitur-fiturnya juga seperti yang dijelaskan Mas Ayu tadi. Dan biasanya kalau kita punya website kan kita akan lebih terlihat profesional ya gitu untuk bisnisnya gitu, karena bisnis yang memang legible dan terlihat kredibel itu dia akan selalu merawat aset-aset yang ada untuk menampilkan produk-produknya atau bisnisnya gitu. Dan integrasinya juga tentunya akan lebih mudah ketika kita memang ingin memasarkan produk kita secara online gitu. Dan terutama yang terakhir adalah investasi, sebagai investasi jangka panjang jika nanti mungkin Bapak Ibu sudah cukup merasa ya ketika pandemi ini banyak sekali bisnis-bisnis yang pada akhirnya itu gulung tikar ataupun tutup gara-gara mereka tidak siap dengan pandemi gitu. Dan beberapa bisnis itu juga tutup karena mereka tidak punya aset online gitu. Ketika mereka tidak punya aset seperti itu, ketika ada hal seperti ini lagi, nah mereka bingung ingin jualan seperti apa gitu. Dan pada akhirnya kita tahu juga di tahun 2020 itu pertumbuhan internet user atau pengguna internet itu cukup meningkat gitu karena adanya pandemi gitu. Nah, sebenarnya website instan ini juga salah satu solusi untuk bagi Anda mungkin yang masih cukup awam di dunia perwebsitan, yang bahkan masih bingung apa itu hosting ataupun domain itu sebenarnya website instan ini salah satu solusinya gitu. Nah, ini juga ini mungkin saya nggak perlu cerita banyak ya tentang website itu kenapa penting itu karena saya yakin dari Bapak Ibu juga sudah cukup paham gitu. Nah, mungkin saya akan cerita mengapa website instan itu dia punya ketika kita bikin website kan ada beberapa step yang harus kita lalui gitu, yaitu menentukan niche seperti yang
Pak Mas yang tadi sampaikan itu, yaitu menentukan kita tuh sebenarnya ingin membuat apa sih, kita akan membuat portofolio perusahaan atau kalau kita ingin membuat website untuk rumah sakit atau apa gitu. Lalu pada akhirnya kita pilih hosting, tentukan domain, hasil panduan, terutama panduan untuk mengelola dua hal ini, hosting dan domain. Misal CMS, apakah mau pakai WordPress ataupun CMS yang lainnya, terus pilih tema, terus juga aktifkan lisensi, pelajari panduan, pasang plugin kalau diperlukan, hingga sampai tahap kepala website. Nah, di website instan ini itu kita cukup memotong 10 step ini menjadi 6 step saja gitu ya. Itu kita cukup mencari kira-kira website seperti apa sih yang ingin kita bangun gitu. Lalu kita pilih temanya dan kita tentukan nama website-nya dengan nama domain, terus aktifkan lisensi dan pelajari panduan, dan selanjutnya kita akan mengelola website-nya gitu. Nah, dan salah satu mungkin bukan salah satu ya, salah 6 ya gitu. Salah 6 dari keunggulan website instan itu adalah kita hosting dan domain itu sudah include dari satu package. Jadi secara nggak langsung itu hosting dan domain yang didapatkan itu juga gratis gitu, dan biaya lebih terjangkau daripada bapak ibu ini apa namanya mengajukan kayak misalkan ingin buat website di sebuah jasa website yang mungkin akan lebih mahal biayanya gitu. Dan panduannya juga cukup lengkap, baik dari sisi kami yang kami apa namanya buat, dan juga dari sisi vendor atau misalkan kayak dari Mas Yayun juga mempunyai beberapa panduan khusus untuk mengelola temanya gitu. Dan juga mudah diedukasi karena kita juga membuat apa ya, paket ini semudah mungkin digunakan oleh para pengguna internet yang masih belajar untuk membuat website. Dan ternyata tentu saja SEO friendly ini penting karena percuma kalau kita nanti websitenya udah bagus tapi Google aja nggak tahu di mana website kita gitu loh. Nah itu makanya kita juga sangat mengedepankan cari tema-tema yang memang itu sangat SEO friendly. Dan juga yang terpenting tadi sempat disampaikan Mas Yayun juga adalah produk dari website instan ini menggunakan tema-tema dari developer lokal. Kenapa developer lokal? Karena akan lebih mudah untuk komunikasi ketika kita ada isu dan ada masalah gitu. Karena sepengalaman saya ketika saya membeli tema dari luar itu ada rentang waktu yang berbeda, perbedaan jam waktu. Mungkin orang yang punya tema itu ada di Amerika, sedangkan saya di Indonesia. Jadi ada sedikit perbedaan waktu itu yang cukup sebenarnya mengganggu gitu. Nah makanya di website instan ini kami sangat mengedepankan menggunakan tema-tema dari developer lokal gitu. Nah maka dari itu kami juga membuka program penghasil tema itu. Nah ada beberapa jenis website yang kami tampilkan, toko online, tour and travel, kesehatan, sekolah, blog atau berita, hingga desa gitu. Dan mungkin saya kembali lagi ke program penghasil tema tadi ya gitu. Jadi bagi bapak ibu-ibu yang mempunyai agensi ya, mungkin agensi ataupun sudah siap ingin menjualkan temanya di Niaga Hoster itu kami dapatkan di dua produk tersebut gitu. Website instan tadi seperti yang saya jelaskan, web store itu lebih kepada layanan add-on tema yang saat ini fokusnya masih di WordPress. Jadi misalkan ada user dari Niaga Hoster yang memiliki hosting maupun domain, lalu dia ingin menginstal tema di websitenya itu, dia tinggal membeli aja di web store bisa gitu. Nah, jadi tema yang Anda nanti apa ya pasarkan di Niaga Hoster itu akan kami tempatkan di dua tempat ini. Website instan itu ada di depan, dan kalau di web store itu ada di member area Niaga Hoster gitu. Dan itu memang khusus untuk user-user yang memang cukup advance ya, dalam artian udah tahu cara mengolah hosting dan domain sendiri gitu. Nah, dan salah satu keuntungan, bukan salah satu lagi ya, tapi salah 5 untuk keuntungan bergabung dari program partnership tema ini adalah passive income setiap bulan. Jadi ini beneran passive income ketika bapak-bapak dan ibu-ibu sudah punya satu aset tema gitu yang bisa diperdagangkan gitu, dijual di Niaga Hoster gitu, setiap bulan akan mendapatkan income gitu. Karena setiap penjualan tema itu nanti juga akan kita alokasikan untuk developer juga gitu. Karena pasti juga akan ada semacam kontrak ya, dalam artian untuk kita mendapatkan bagi profit itu berapa gitu. Dan yang kedua adalah Niaga Hoster membantu promosikan template website Anda secara berkala, karena Niaga Hoster juga menjual website instan, terus menjual web store, maka Niaga Hoster juga akan melakukan effort marketing yang cukup masif ya biasanya gitu untuk apa namanya produk-produk tersebut gitu. Makanya secara nggak langsung tema juga akan kejual gitu. Dan yang ketiga itu Niaga Hoster punya traffic yang cukup tinggi, sehingga exposure terhadap template website Anda itu akan otomatis naik daripada nanti Anda mungkin ini ya tetap menjualkan di website utama, tapi
apa namanya, juga kebantu dari Niaga Hoster gitu. Jadi nggak masalah kalau mau jual dari website utama, nggak apa-apa. Kayak Mas Jayun ini kebetulan juga punya website sendiri di Choose.com untuk menjualkan temanya saja. Sedangkan untuk kayak bundling website instan dan Webster juga ada di Niaga Hoster gitu. Dan market demand yang besar di Indonesia karena ya mungkin bisa saya bilang karena pandemi ini mendorong banyak orang untuk merepresentasikan bisnisnya secara online. Jadi banyak banget para pengguna internet itu mulai membuat website gitu, dan juga kita dilengkapi tim support yang 24 jam gitu. Jadi misalkan kalau bapak ibu developer yang ibaratnya punya isu, misalkan Mas ini kok saya nggak bisa ini ya apa namanya ngirim email konfirmasi ke klien ya, atau misalkan kok saya nggak bisa nyairin apa namanya dana saya gitu. Nah nanti bisa kita dari tim support itu akan 24 jam itu sedia gitu untuk menampung pertanyaannya gitu. Nah, lalu bagaimana sih cara bergabung di program Niaga Hoster Partnership Tema ini gitu? Nah, itu yang pertama, itu pastikan Anda memiliki template website menarik yang bisa dijual ke pelanggan. Jadi misalkan Anda agensi ataupun individu atau freelance yang punya satu konsep tema yang bisa dijualkan pelanggan, itu bisa dipersiapkan lebih dahulu gitu. Lalu selanjutnya ada registrasi untuk bergabung lewat halaman Niaga Hoster Tem Partnership gitu di link ini gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau tampilan website-nya seperti ini, ada di Niaga Hoster co.id/tempartner. Jadi ada di website dari ini nanti Anda bisa masuk ke halaman menu navigasi di Niaga Hoster, terus masuk ke kemitraan. Nanti di atas sendiri ada program partnership tema yang baru kami luncurkan di quarter ini gitu. Nah, setelah Anda melakukan pendaftaran di situ, nanti dari tim kami akan menghubungi Anda untuk melakukan initial meeting, baik itu secara online ataupun offline, tergantung dari kondisi ya. Kalau untuk sekarang ini mungkin jelas kita akan melakukannya secara online ya, karena sangat-sangat agak susah kalau untuk melakukan secara offline sekarang ini, gitu. Dan juga selanjutnya akan ada penandatanganan kerjasama atau PKS antara Anda sebagai penyedia template dan Niaga Hoster. Nah, setelah itu kalau itu sudah oke, baru nanti tema bisa kita bantu jualkan di Niaga Hoster gitu. Nah, dan beberapa hal yang perlu Anda siapkan mungkin ada 3 hal. Yang pertama dokumen administrasi seperti e-sign, ataupun biasanya kalau kami ada semacam perjanjian kerjasama itu ada semacam digital ini, tanda tangan gitu, tanda tangan digital. Terus dokumentasi dari tema itu sendiri kayak tutorial penggunaan temanya ataupun misalkan dummy kontennya gitu. Nah, terus yang ketiga adalah akses tema untuk kita coba trial gitu. Jadi dari Niaga Hoster sebelum kita akan memasarkannya di Niaga Hoster, kita akan juga melakukan tes terlebih dahulu apakah tema ini bisa masuk ke sistem auto deploy kita, karena di Niaga Hoster sendiri kami juga punya semacam sistem auto deploy yang bisa mendeploy tema itu secara otomatis jika memang memenuhi requirement dari kami gitu. Nah, dan testimoni dari para mitra kami termasuk Mas Jayun. Jadi banyak dari saat ini yang kami terima itu ada sekitar kalau nggak salah 6 partner yang masih aktif gitu sekarang ini, dan kami juga sekarang di bulan ini menerima sekitar 20 registrasi dari calon partner berikutnya gitu. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memang punya kapabilitas ataupun rekan ataupun sanak saudara yang punya kapabilitas untuk menjualkan tema untuk membuat tema gitu, bisa kami bantu pasarkan juga. Bisa ikut program partnership kami, nanti akan kami bantu pasarkan di Niaga Hoster. Jadi daripada bapak-bapak, ibu-ibu itu melakukan effort yang cukup besar untuk marketingkan tema-temanya, itu bisa kami bantu jualkan juga gitu. Karena itu win-win solution, karena dari produknya dari developer terjual gitu, dari kami juga akan terjual gitu. Nah, jadi kalau dari saya kurang lebih seperti itu. Untuk bergabung bisa langsung masuk ke halaman www.niagahoster.id/tempartner gitu.